Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pelajaran matematika himpunan bab 2 matematika kelas 7 bagian ketiga. Anak-anak sekalian, pada bagian ketiga ini kita akan mempelajari himpunan bagian. Sebuah contoh himpunan bagian. Coba perhatikan yang saya tampilkan ini. Misalnya saya memiliki himpunan A. Himpunan A anggotanya 2, 3, 4. Himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 4, 6. Dan himpunan S-nya 1 sampai 9. Maka jika dibuat diagram Venn-nya seperti ini. Himpunan A anggotanya 2, 3, 4. Kemudian himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 4, 6. Maka dari diagram Venn ini terlihat bahwa himpunan A yang anggotanya 2, 3, 4 ini seluruhnya berada di lingkaran himpunan B. Maka demikian himpunan A disebut himpunan bagian dari B. Sekali lagi, himpunan A karena di dalam himpunan B, maka disebut himpunan A bagian dari B. Nah, cara notasinya atau penulisannya, A bagian dari B ditulis seperti ini, A himpunan bagian dari B. Sementara kalau kita melihat himpunan B sendiri yang besar ini dibanding dengan himpunan S, maka seluruh anggota himpunan B otomatis menjadi anggota himpunan S. Dengan demikian, himpunan B berada di dalam himpunan S, maka B himpunan bagian dari S. Maka dari tabel ini dan diagram Venn ini dapat kita katakan bahwa A bagian dari B, B bagian dari S. Tetapi tidak berlaku sebaliknya. Nah, karena A yang bagian dari B dan B bagian dari S, maka A bagian dari S. Tidak berlaku sebaliknya. Demikian anak-anak penjelasan atau pengertian dari himpunan bagian. Misalnya saya memiliki himpunan C yang anggotanya adalah 2, 3, 5, 7 dan himpunan D yang anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan semestanya adalah himpunan S. Maka dari diagram Venn ini terlihat bahwa himpunan C tidak berada di dalam himpunan D. Himpunan C ada sebagian yang di luar dari himpunan D. Maka ini dikatakan bahwa himpunan C bukan bagian dari himpunan D. Karena tidak semua anggota D berada di dalam A, dikatakan juga bahwa himpunan D bukan bagian dari C. Maka dari gambar ini bisa terlihat bahwa kesimpulannya C bukan bagian D, D juga bukan bagian C. Kita lanjutkan anak-anak sekalian, menentukan himpunan bagian suatu himpunan. Saya beri contoh, himpunan A, himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, maka himpunan A itu isinya 1, 2, 3. Sementara kalau saya membuat himpunan di dalam himpunan A, misalnya himpunan B ini berwarna biru ini tidak memiliki anggota, alias B ini himpunan kosong. Karena himpunan kosong B ini terletak di dalam lingkaran himpunan A, maka himpunan B bagian dari A. Sedangkan karena B tadi himpunan kosong, maka himpunan kosong adalah bagian dari A. Sehingga nanti setiap kita selalu dapat membuat himpunan kosong di dalam suatu himpunan.
Sehingga himpunan kosong otomatis menjadi himpunan bagian dari setiap himpunan. Selanjutnya anak-anakku, untuk yang memiliki anggota atau himpunan berisi, misalnya kita beri contoh, bagaimana siapa saja himpunan bagian dari himpunan A yang memiliki satu anggota. Perhatikan ini diagram Venn dari himpunan A anggotanya 1, 2, 3. Saya bisa membuat himpunan C yang anggotanya 1. Dan saya bisa membuat himpunan D yang anggotanya juga hanya 1, yaitu angka 2. Ini. Saya juga bisa membuat himpunan E yang anggota 3. Berarti himpunan C, himpunan D, himpunan E anggotanya masing-masing hanya 1 anggota saja. Dan himpunan C, himpunan D, dan E seluruhnya berada di dalam lingkaran A. Berarti kesimpulannya, himpunan C adalah bagian dari A, himpunan D juga bagian dari A, himpunan E juga himpunan bagian dari A. Sehingga kesimpulannya, C yang anggotanya adalah bilangan 1, ini bagian dari A. D anggotanya 2 juga bagian dari A, dan E anggotanya 3 yaitu bagian dari A juga. Untuk menentukan yang 2 anggota, himpunan yang memiliki 2 anggota, perhatikan diagram Venn yang saya buat. Ini himpunan A, isinya adalah bilangan anggota 1, 2, dan 3. Jika saya membuat himpunan F yang anggotanya 1, 2, maka himpunan F ini terletak di dalam himpunan A. Bisa juga saya buat himpunan G, anggotanya 2 dan 3, ini juga terletak pada A. Dan himpunan H misalnya, ini anggotanya 1 dan 3, terletak juga dalam lingkaran A. Maka dikatakan bahwa F bagian dari A, G bagian dari A, H juga bagian dari A. Maka kesimpulannya, F yang anggotanya 1, 2, ini bagian dari A, G yang anggotanya 2, 3 juga bagian dari A, H 1 dan 3 bagian juga dari A. Kemudian yang berikutnya, yang memiliki 3 himpunan, 3 anggota. Ini himpunan A, anggotanya 1, 2, 3. Kemudian di sini ada lingkaran di dalam dari atau berimpit dengan A, yaitu himpunan I. Karena himpunan I ini berada di dalam himpunan A, atau sebaliknya himpunan A juga berada di dalam himpunan I, maka dikatakan himpunan A dan himpunan I ini adalah 2 himpunan yang sama. 2 himpunan yang sama. Maka dikatakan bahwa himpunan I adalah bagian dari A. Kesimpulannya adalah I yang anggotanya 1, 2, 3 adalah bagian dari A. Demikian anak-anak sekalian, kalau kemudian kita daftar, maka himpunan bagian dari A yang anggotanya 1, 2, 3 itu adalah yang pertama himpunan kosong. Ya, satu himpunan. Kemudian yang memiliki 1 anggota itu ada himpunan 1, himpunan 2, himpunan 3. Ini ada 3 himpunan. Kemudian yang memiliki 2 anggota ini adalah 1, 2, 2, 3, 1, 3. Ini memiliki jumlahnya 3 himpunan. Kemudian yang memiliki 3 anggota yaitu 1, 2, 3. Ini ada 1 himpunan. Maka total jumlahnya atau banyaknya himpunan bagian dari himpunan A ini sebanyak 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1, 8 himpunan. Jadi kesimpulannya, himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, maka kardinalnya 3. Maka banyaknya himpunan bagian seluruhnya adalah 2 pangkat kardinal dari A. 2 pangkat kardinal dari A, atau 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 kali 2, 3 kali ya, hasilnya 8. Maka ini banyaknya himpunan bagian seluruhnya dari himpunan A, banyaknya ada 8.
Sebagai contoh yang lain, anak sekalian, himpunan P, himpunan kosong, maka banyaknya himpunan bagian 2 pangkat P, 2 pangkat kosong, hasilnya 1. Kemudian contoh kedua, himpunan Q anggotanya hanya A, banyaknya himpunan bagian 2 pangkat Q, 2 pangkat 1, yaitu 2. Kemudian nomor 3, himpunan R, misalnya anggotanya A dan B, maka banyaknya himpunan bagian adalah 2 pangkat NR, 2 pangkat 2, 4. Untuk himpunan S, anggotanya A, B, C, maka banyaknya himpunan bagian adalah 2 pangkat NS, 2 pangkat 3, hasilnya 8. Himpunan T, A, B, C, D, banyaknya himpunan bagian 2 pangkat NT, 2 pangkat 4, ada 16 himpunan. Misalnya himpunan U, anggotanya A, B, C, D, E, himpunan bagiannya 2 pangkat NU, 2 pangkat 5, 32. Mudah bukan anak-anak sekalian menentukan jumlah total seluruhnya dari himpunan bagian suatu himpunan. Seperti itu. Kemudian berikutnya menentukan lebih rinci dari himpunan bagian memanfaatkan bilangan Pascal. Ini anak-anak sekalian, bilangan Pascal komposisinya seperti ini, 1, kemudian baris kedua 1, 1, baris ketiga adalah 1, kemudian ini jumlahnya, di sini nanti berisi angka 2. Kemudian lagi 1, 1, kemudian ini ada 2 angka berasal dari penjumlahan dari ini, hasilnya 3. Di sini jumlah dari ini hasilnya 3. Kemudian berikutnya lagi adalah ditambah 1, 1, maka di sini ada 3 bilangan, yaitu hasilnya ini 4. Kemudian ini hasilnya 6, di sini hasilnya 4. Nah, apa ini angka 1 ini maknanya? 1 ini adalah untuk himpunan kosong. Jadi mencari himpunan bagian jika himpunan yang diketahui himpunan kosong. Kemudian yang kedua ini adalah jika kita ditanya menghitung himpunan bagian dari satu himpunan yang anggota hanya terdiri dari satu anggota. Untuk satu anggota misalnya A, misalnya itu himpunan yang anggotanya A. Yang baris ketiga ini dipakai untuk mencari himpunan bagian dari sebuah himpunan yang anggotanya 2, seperti ini. Kemudian yang nomor baris keempat ini adalah untuk menghitung himpunan bagian dari himpunan yang anggotanya 3. Yang terakhir ini dipakai untuk menghitung himpunan bagian yang berada dari A. Nah, kemudian caranya adalah ini satu anggota saja, satu himpunan saja. Ini nanti terdiri dari 2 himpunan, ya. Yang ini terdiri dari 3 himpunan, ya. 3 itu jenisnya, yaitu ini adalah himpunan kosong, 2 yang memiliki 1 anggota, 1 himpunan yang memiliki 2 anggota. 1, 3, 3, 1, 1 ini adalah yang himpunan kosong, 3 ini adalah yang memiliki 1 anggota, 3 yang di sini adalah yang memiliki 2 anggota, kemudian yang 1 ini adalah memiliki 3 anggota. Kalau di paling bawah 1, 4, 6, 4, 1, ini adalah banyaknya himpunan bagian yang anggotanya kosong. Ini yang beranggotakan 1 anggota, ini 2 anggota, ini 3 anggota, ini 4 anggota. Lebih jelasnya mari kita perhatikan contoh ini. Tentukan banyak himpunan bagian dari himpunan A, yaitu A, B, C, D, berarti N-nya ada 4. Kalau N-nya ada 4, maka kita menggunakan angka yang paling bawah, baris paling bawah. 1, 4, 6, 4, 1. Ya, karena N dari himpunan A 4, maka kita memanfaatkan baris kelima ini yang 1, 4, 6, 4, 1. Nah, atasnya ini untuk yang bilangan kardinalnya 3. Ini untuk bilangan kardinalnya 2, ini kardinalnya 1, ini yang kardinalnya 0. Maka kalau kita disuruh menentukan himpunan bagian masing-masing secara rinci, maka himpunan kosong ini ada 1 himpunan. Yang beranggotakan 1 anggota ada 4 himpunan. Yang beranggotakan 2
anggota ini ada 6. Sedangkan yang berisi 3 anggota ada 4 himpunan. Yang beranggota 4 anggota ada 1 himpunan. Sehingga jumlah seluruhnya adalah 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1, 16. Demikianlah anak-anak sekalian pengertian himpunan bagian. Saya berharap anak-anak sekalian jelas, dan kita akhiri, ketemu lagi pada bagian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.